أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat rahmatnya, berkat ridhonya insyaallah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan aktivitas rutin kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan kita senantiasa terus-menerus bisa melaksanakan kegiatan positif seperti ini sehingga kita bisa menambah wawasan dan juga mudah-mudahan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa insyaallah dalam setiap kesempatan yang memungkinkan saya akan menyampaikan materi dari kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan apa yang tertulis di dalam kitab ini Allah memudahkan saya untuk bisa menyampaikan sesuai dengan maksud yang ditulis oleh penulis, yaitu Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitabnya seperti yang disampaikan adalah kitabnya Kitab Al-Azkar yang tentu sesuai dengan judulnya di dalamnya berisi tentang zikir-zikir. Kenapa zikir-zikir ini menurut saya penting? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi inna ana indadhanni abdi bi, bahwasanya saya itu kata Allah tergantung kepada prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya akan menyertainya, saya akan bersama dengan dia idza dzakarani, apabila seorang hamba itu berzikir atau ingat kepadaku. Ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada orang yang berzikir. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila mereka, dia atau kita ingat kepada Allah di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, dzakartuhu fi nafsi, maka Allah pun akan mengingat kita dalam dirinya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Apabila kita mengingatnya dalam kelompok, dalam jumlah yang banyak, mudah-mudahan seperti ini, dzakartuhu fi mala'in khairim minhum, maka Allah pun akan mengingat kita dalam jamaah, dalam jumlah yang lebih banyak. Mudah-mudahan dalam atau materi dalam kitab Al-Azkar ini bisa menghantarkan kita untuk menjadi referensi bagaimana kita berzikir kepada Allah. Mungkin kita pernah ingat bahwa ada riwayat yang merupakan di dalam hadis juga bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menegur sahabat yang
telah selesai melaksanakan sholat. Ketika sahabat ini sholat, kemudian Nabi menyuruh sahabat tersebut untuk mengulangi sholatnya. Dan ini berlangsung sampai 3 kali. Setelah 3 kali, baru sahabat nanya, kenapa si sahabat tersebut disuruh mengulang sholatnya berkali-kali. Ternyata kuncinya adalah ilmu. Kuncinya adalah si sahabat tersebut belum cukup ilmunya untuk melaksanakan sholat. Ternyata sholatnya kurang tumakninah. Kita kembali kepada diri kita. Bagaimana sholat kita apabila saat itu kita berada di masa Rasulullah? Jangan-jangan kita termasuk dalam contoh cerita ini. Barangkali kita juga disuruh sholatnya mengulang. Karena kita sholatnya tidak sesuai dengan ilmu atau kurang tumakninah. Makanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia ini menjadi miliknya, fa'alaihi bil ilmi, maka baginya wajib memiliki ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan nikmat akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka baginya wajib memiliki ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, dunianya ingin dapat, akhiratnya ingin dapat, maka baginya harus memiliki ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dari setiap hari, dari setiap minggu menambah ilmu kita untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi bagaimana sikap kita berzikir kepada Allah. Dalam kitab Al-Azkar halaman 12 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yambaghi ayyakuna dzakir ala akmalis sifat. Bab ini menjelaskan seyogianya bagi orang yang berzikir ala akmalis sifat, memilih sifat sikap yang sempurna. Jadi ketika berzikir itu kita diajarkan oleh Imam Nawawi ini agar punya sikap yang baik untuk berzikir. Fa in kana jalisan fi mawdi'il istiqbalil qiblah wa jalasa mutadallilan mutakhasyian bisakinati. Apabila berzikir itu dalam kondisi ataupun dalam posisi duduk, maka selayaknya duduknya itu duduk yang tenang, yang membuat dianya menjadi khusyuk, wa wiqar mutraqarasihi, dan menundukkan kepalanya. Jadi ketika kita berzikir, Imam Nawawi mengajarkan agar kita punya posisi yang baik dan juga kepalanya menunduk, tidak jelalatan. Walau dzakara ala ghairi hadil ahwal jazab, meskipun ketika zikirnya ini tidak seperti tadi, tidak duduk bersimpuk juga nggak apa-apa. Wala karahatan fi haqihi, tidak dimakruhkan.
Kenapa begitu? In kana bi ghairi udrin kana tarikun lil afdal. Hanya saja apabila kita punya kemampuan untuk berzikir dengan posisi yang baik, tetapi kita tidak melaksanakan itu, maka tarikan lil afdal. Kita sudah meninggalkan keutamaan dari berzikir itu. Wa dalilu ala adami karahah qaulullahi ta'ala. Adapun dalil yang menyatakan bahwa berzikir tanpa bersimpuh pun tidak dimakruhkan adalah surat Al-Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang yang berpikir, orang yang dalam ilmunya. Siapakah itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang berzikir atau ingat kepada Allah dalam posisi berdiri, wa qu'udan, dan dalam posisi duduk, wa ala junubihim, dan juga dalam posisi berbaring. Nah, ayat ini mengharuskan kita untuk senantiasa berzikir dalam kondisi dan posisi apapun. Namun akan lebih baik, akan menambah lebih khusyuk buat kita apabila kita punya posisi yang pas untuk berzikir seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, dan berpikir, memikirkan tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah, baik dalam penciptaan langit dan bumi ataupun apapun yang ada di dalamnya. Wa sabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijji wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Hadis ini terdapat dalam Sahihaini, yaitu dalam kitab Bukhari dan Muslim, bahwasanya Aisyah menyampaikan Nabi bersandar di pangkuannya, Nabi bersandar di pangkuan Aisyah, wa ana haidun, padahal saat itu saya sedang haid. Fayaqra'ul Qur'an, maka Nabi pun mengulang hafalannya membaca Al-Qur'an. Nah, ini menjadi dalil juga bahwa zikir itu bagaimanapun posisinya silahkan, karena memang tadi kita harus berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, ataupun juga berbaring. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat akhir, wa ra'suhu fi huzri wa ana haidun. Kepala Nabi Muhammad SAW di pangkuanku, padahal saya itu dalam posisi yang haid. Wa jaa an Aisyah radhiyallahu anhu aidan qalat inni la aqra'u hizni wa ana muttahiyatun 'alas sarir. Saya membaca hijib, saya membaca amalan-amalan saya membaca zikir-zikir saya, wa ana muttajihatun 'alas sarir, dan saya, kata Aisyah, posisinya sedang berbaring di atas tempat tidur, di atas kasur. Nah, ini juga menjadi contoh bahwa zikir ini bisa dalam kondisi apapun. Makanya kita mungkin sering melihat bahwa
Ada orang yang mengkhususkan dirinya untuk berzikir berlama-lama. Nah, ini kurang lebih berdasarkan kitab dari Al-Azkar Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini. Wa yanbaghi ay yakuna al-mawdu' alladhi yadhkaru fihi khaliyan. Dan seyogyanya bagi orang yang berzikir ini memilih tempat yang khaliyan, yang tidak terganggu, nadifan, tempatnya bersih. Fa innahu a'dhamu fi ihtiramiz zikri wal mazkur. Karena sesungguhnya ketika orang yang berzikir ini berzikir di tempat yang sepi dan bersih, fa innahu a'dhamu fi ihtiramiz zikri wal mazkur. Ini termasuk penghormatan atau menghormati orang yang zikir dan yang diingat. Mazkur ini adalah Allah. Jadi ketika kita berzikir berarti kan kita mengingat Allah. Maka ketika kita mengingat Allah dalam posisi yang tempatnya bersih, kemudian tenang, nah ini bagian dari penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada ba'dahu zikri fil masjid. Makanya terpujilah apabila zikirnya itu fil masjid, fil masajid, di masjid-masjid, wal mawadhi'us syarifah, dan di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang baik. Makanya kita juga ada baiknya di rumah itu punya tempat-tempat yang kita muliakan, kita jadikan tempat untuk berzikir, karena ini bagian daripada menghormati posisi zikir kita dan menghormati yang sedang kita ingat, yang sedang kita zikirkan itu. Waja'a anil Imam Al-Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu qala la yadhkurullaha ta'ala illa fi makanin thayyib. Tidak boleh, nah ini menurut Abi Maisarah, tidak boleh berzikir, tidak boleh ini artinya bukan larangan, tetapi lebih kepada anjuran atau hendaknya. La yadhkurullaha ta'ala illa fi makanin thayyib. Tidak boleh berzikir kepada Allah kecuali di tempat yang baik, di tempat yang bagus. Wa yanbaghi aidan ayyakuna famuhu nadifan. Dan juga seyogyanya ketika berzikir agar mulutnya ini famuhu nadifan, mulutnya kita itu dalam posisi yang bersih. Seyogyanya ketika kita berzikir juga mulut kita dalam posisi yang bersih. Fa in kana famuhu taghyirul izalati bisyauqi. Maka apabila kita sudah merasa mulut kita itu berubah karena zikir yang kita bacakan ini cukup banyak, maka izalatihi bisiwak, maka sebaiknya kita menghilangkannya dengan siwak. Menghilangkannya dengan siwak. Nah, ini kita sudah sangat jarang melihat orang yang membawa atau menggunakan siwak. Wa in kana fihi najasatan ajalaha bil ghusli bil ma'. Tapi kalau misalnya mulutnya ini sudah lebih kotor atau misalnya ada najisnya, maka menghilangkannya tidak hanya dengan siwak tetapi harus dengan dengan air.
Falau dzakara walam yaghsiluha fahuwa makruhun wala yahrum. Tetapi meskipun demikian, apabila zikirnya dalam kondisi yang tadi, tidak pakai siwak dan mulutnya tidak dibasuh dengan air, fahuwa makruhun, ini hanya dimakruhkan saja, wala yahrum, wala yuhram, tetapi tidak diharamkan. Jadi kita berzikir tadi dalam posisi apapun. Punya wudu, zikir lebih bagus. Tidak punya wudu pun nggak apa-apa. Tidak diharamkan. Walau qara'al Qur'an wa famuhu najsun karahahu. Apabila kita membaca Al-Quran dan mulut kita ada najisnya, najisnya ini yang dimaksud adalah kotor, hanya diharamkan, hanya dimakruhkan, bukan hanya diharamkan. Wa fi tahrimihi wajhani li ashabina ashahuma la yuhram. Meskipun dalam kondisi seperti ini ada dua pendapat, tetapi yang paling disepakati dari para sahabat-sahabat itu menyampaikan bahwa la yuhram, tidak diharamkan meskipun mulut kita habis makan, mungkin habis makan pete ataupun habis makan jengkol. Nah, ini la yuhram, tidak diharamkan. Faslun i'lam an-zakri mahbubun fi jamil ahwal illa fi ahwali warada sarih bi istisna'iha tadhkiru minha kuna torfan isyaratin ila masiwahu mimma sayati fi abwabin insyaallah taala. Nah, meskipun demikian ada hal-hal yang hendaknya kita hindari, ada yang diharapkan, meskipun dalam bab ini disampaikan sedikit waktu-waktu yang diharamkan kita berzikir. Jadi ada waktu-waktu yang diharamkan kita berzikir. Yang pertama, ala qada'il hajat, ketika kita sedang buang air. Yang keduanya fi halatil jima, ketika sedang jima. Jima ini hubungan suami istri. Wa fi halatil khutbah, dan kita juga dimakruhkan berzikir ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Dimakruhkan. Lima yasma'u sautul khatib, ya tentu saja dimakruhkannya untuk orang yang mendengar khutbahnya khatib. Ya insyaallah kalau sekarang semua khutbah itu menggunakan pengeras suara, sehingga pasti di antara jamaah itu semuanya mendengar apa yang disampaikan oleh khatibnya. Kalau kitab ini ditulis barangkali karena kondisinya dulu tahun 1300 Hijriah yang belum ada pengeras suara, bisa jadi jamaah besar yang paling belakang ini tidak bisa mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Sehingga apabila kita masih mendengar apa yang disampaikan oleh khatib, maka kita berzikir itu menjadi makruh. Ya tentu saja sebaliknya, ketika yang disampaikan oleh khatib itu tidak nyampe ke telinga kita, maka ya nggak masalah kita berzikir.
Wa fil qiyami fis shalah, dan ketika berdiri dalam sholat. Wal yastaghilu bil qiraah, dan sebaiknya kita digunakan untuk membacakan ayat-ayat Quran, Al-Fatihah dan yang lainnya. Wa fi halatin nu'as, dan dimakruhkan kita berzikir dalam kondisi ngantuk. Dimakruhkan kita berzikir dalam kondisi ngantuk, karena bisa jadi zikir kita itu jadinya ngawur. Wala yukrahu fit thoriq, tetapi tidak dimakruhkan apabila kita berzikir dalam posisi perjalanan di jalan. Kita lagi naik motor berangkat kerja, lagi macet, ya kita zikir di situ. Ini la yukrahu, tidak dimakruhkan. Bahkan tadi termasuk dalam anjuran qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya insyaallah kalau kita berusaha untuk berzikir kepada Allah dalam semua kondisi, ya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Ali Imran ayat 191. Satu bab lagi, faslun al-murad fi dzikri hudurul qalbi. Nah, ini penting. Tujuan daripada zikir ini adalah menghadirkan qalbu. Qalbunya hadir ketika kita sedang berzikir. Nah, ini kita barangkali sering banget lalai, bahkan tidak hanya dalam zikir. Dalam sholat pun barangkali kadang-kadang kita pikirannya melayang-layang kemana-mana. Nah, kita harus mencari wasilah, mencari cara agar ketika kita berzikir ini hati kita benar-benar hadir, benar-benar mengetahui, mengerti apa yang sedang kita lafazkan. Makanya ini memang bagi sebagian, bahkan mungkin termasuk kita, ini susah. Tetapi pasti kita punya cara untuk menghadirkan hati kita dalam berzikir kepada Allah. Bisa jadi ketika kita mujahadah berzikir kepada Allah dan hati kita hadir, kita dengan sendirinya bisa jadi kita ikut menangis. Karena hati kita memang nyambung. Kalau diibaratkan kita sedang curhat, curhatnya ini benar-benar dari hati yang paling dalam. Kita seringkali berzikir hanya di mulut, hati kitanya nggak tahu apa yang sedang kita ucapkan, ada yang sedang kita zikirkan. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa perdalam pada pertemuan berikutnya insyaallah. Di antaranya dalam mazhab yang sahih, ketika kita membacakan la ilaha illallah itu disampaikan dengan cara tertentu agar ketika kita membaca zikir la ilaha illallah, hati kita benar-benar terpaut berikrar bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa membahas ini lebih dalam. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.